ya. Weh, where are you? Menarik karena Hana yang pakai baju putih ini klik. Iya maksudku kan kamu tak kasih kesempatan. Dari mana? Gitu loh. Ini bukan keringat Om Sunario. Kena hujan. Amin. Tak dengar. Oke anak-anak, juga alhamdulillah kemunculan itu sudah dapat mulainya. Nah, Alkitab ini mencatat momen bersejarah ketika Yesus muncul secara acak di tengah-tengah muridnya setelah pemanggilannya. Jadi ceritanya gini, waktu itu Yesus mati. Setelah Yesus mati, kemudian Yesus diapain? Setelah mati diapain? Dikubur, dimasukkan di dalam gua, terus kemudian ditutup. Pada hari keberapa? Dibesuki. Hari ketiga didatangi sama siapa? Ya, sama wanita itu. Nah, ternyata pada saat di sana ternyata Tuhan Yesus ada. Kita baca di Lukas 24 36 sampai 49. Coba dibuka Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Silakan Hana dulu dibaca. Anak-anak, maukah kita ini seperti Tuhan Yesus? Saat ketemu siapa saja muncul damai, muncul sebuah orang itu bisa mengharapkan kehadiran kalian karena saat aku ketemu Hana ada damai, saat ketemu Louis ada damai, saat ketemu Jenna ada damai, saat ketemu Yohana ada damai. Aku ke rumahnya Yohana, aku merasa damai meskipun rumahnya aduh sana jam. Kalau dari rumahnya dia ke gereja, ya 40 menit ya. Kalau minggu ya. Rumahmu di mana nak? Kanginan. Ke sini mungkin 20 menit. Dari rumahku ke sini mungkin 20 menit. Jadi maukah kita pada saat dimanapun aja deh, kita datang tuh langsung bawa damai. Damai itu bukan cuma sekedar ngasih uang loh. Aku datang ngasih uang, enggak loh. Tetapi pada saat cuma ketemu ini ya, cuma ngomong si Ayo ya, itu damai itu muncul. Enggak cuma Tuhan Yesus tok loh, tapi kita juga bisa menjadi pembawa damai. Dan biar cuma aku bilang damai sejahtera bagimu. Wah, lewat kayak gitu mau enak. Damai itu seperti apa sih? Tenang, seperti apa damai itu? D-A-M-A-I-O, D-A-M-A-I-O, sejahtera, seperti apa? Damai, baik. Kemudian lihat pemandangannya indah, itu rasanya damai gitu ya. Apa lagi? Damai itu apa? Apa?
Bagus, apa lagi damai? Bikin kerasa nyaman. Aku pergi ke Bromo misalnya, nyaman. Nggak usah ke Bromo loh. Aku cuma ke rumahnya dia loh. Itu nyaman. Joanna, aku boleh nggak ke rumahmu? Alamatmu di mana? Aku tahu daerah sono barat sana. Daerah sekolah alam dekat. Ya, Citra Berkat. Oke, daerah sana. Pas itu Om ke sana, oh rasanya damai. Tanya apa, ini apa, gambaranmu bagaimana, satu step. Oke. 37 Ardelia. Loh, siapa yang dilihat sebagai hantu ini? Orang yang tidak terlalu kenal melihat Tuhan Yesus itu hantu. Kenapa kok bisa melihat itu sebagai hantu? Oh iya, matilah kok bangkit. Ini kenal loh, ini murid-muridnya loh. Enggak, kalau yang enggak tahu. Jadi kadang kita pun kenal Tuhan Yesus itu pun sendiri tidak bisa yakin 100% itu Tuhan. Ada kesaksian tadi. Satu kali saya menikahkan anak saya menikah katanya si tante itu. Ternyata harganya itu 600 juta. Duitnya ada berapa? Itu siapa? Sebuah yang aku jadi, sebuah yang aku jadi. Dapat dari makelaran tanah, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Klop. Baru nanti anaknya yang kedua, anak yang ketiga, keempat, nggak mau begitu lagi. Mulai sekarang disiapin ada duit, ada duit, disiapin. Itu hanya 38 Janet. Ceritanya tentang Yesus. Kapan hari? Di gereja. Jadi kita ini sudah percaya, tapi mesti muncul ragu. Aku ini loh sudah belajar, tapi aku gak yakin aku lulus. Itu pun mesti bisa terjadi loh. Apakah kita bakal selamat masuk surga? Saat kita sudah setia ibadah, itu pun masih terjadi keraguan. 39, Louis. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Tulangnya ada padaku. Waktu itu kenapa Tuhan Yesus? Kenapa? Oke, terus sama? Sama apa? Oke, terus apa lagi? Oke, terus apa lagi? Lambungnya apa lagi? Waktu Tuhan Yesus mati itu loh ada tanda apa? Tangannya di paku sama kakinya sama lambungnya ya. Oke, sambil berkata demikian dia memperhatikan, dia memperlihatkan tangan kakinya kepada mereka. 41, Yohana. Ini, oke. Jadi Tuhan Yesus itu posisinya lagi apa ya, Bang? Tapi minta makan. Yang ini Om kurang paham. Kenapa kok minta makan? Habis bangkit kok minta makan? Nggak tahu. Belum dapat jawabannya. 42 Jessica. 42.
lalu mereka memberikan kepadanya serta memberikan buah. Jadi waktu itu Tuhan Yesus bangkit, terus lapar, minta makan, dikasih ikan goreng. Bukan ayam. Entah mujair, entah bandeng, entah gurami, entah lele. Kenapa aku nggak dikasih ayam? Nggak punya jawaban. Apakah waktu itu hanya ada ayam ikan goreng? 43 Jena. Wes, Jen, baca. Setelah 3 hari Yesus Jadi Yesus bangkit makan ikan goreng. Ini bukan poin yang ingin Om sampaikan. 44, Louis. Maria berkata kepada mereka, itulah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama saya dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45. Hana. Jadi Tuhan itu membantu kita itu buka pikiran kita supaya kita paham kitab suci. Kalau enggak, saat kita baca itu gak ngerti apa-apa loh. Kita baca Alkitab itu gak ngerti sama sekali. Loh, kok gak ngerti ya? Rugi. Jadi saat kita baca itu kita bisa nyelidik. Apa toh artinya kata-kata ini, firman ini artinya apa? Sehingga kita ini bisa dapat manfaat yang maksimal. Nah, enggak, kita baca cuma sekedar baca majalah saja, Jessica enggak ngobrol sendiri. Jadi kita enggak cuma baca firman Tuhan itu seperti kayak ya baca buku pelajaran. Kemarin kamu ujian, sekarang sudah lupa? Enggak, masih ingat? Berapa hari lagi mungkin lupa. Atau mungkin satu kali kalau kalian sudah umur 50 lupa semua pelajarannya. Enggak tahu Kak, tapi kita masih ingat fisika. 46 Adelia. Johanna. Dikageti dada bergerak. Terus juga ada mata gini tutup. Jadi kayak orang. Terus Nah, ini ayat hafalan ya. Oke. Mau yang pendek? Kalau mau yang pendek itu kopi separuh, airnya banyak, nggak pakai gula. Gak enak, ya. Kamu biasanya makan siang nggak? Berapa entong kalau makan? 1. Dibuat cuma seperempat entong, cukup. Kalau camilannya ternyata ayam semua, ayam itu layu semua, expired semua, ngempem semua. Minumnya kebetulan habis semua, habis, petnya mati. Waktu itu PDAM. Ya, air galonnya semua bocor semua, dimakan tikus galonnya. Terus siapa? Bisa pergi, ada lauknya kan? Bisa warnanya tempe gitu. Oh, tempenya cuma 1. Nggak apa-apa. Terus kemudian ternyata tempenya ada kutunya. Buah kan jamur. Terus kemudian semua dalamnya ada kutunya. Jadi jangan nafal. Ini untuk sendiri bakal sekali lagi dalam namanya berita tentang kerosakan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kalau yang bisa nanti boleh makan siang. Mosok mau minta hadiah Indomie super mie sedap,
banyak ini. Ayo kita baca sama-sama 3 kali. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya kita tentang pengobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang kedua, Jessica lihat sini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pengobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pengampunan, pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada mulai dari Yerusalem. Ya, Om juga ngapalin Om. Jadi fair. Om juga baru kasih sekarang, bukan kemarin Om sudah hafal. 48 Jenna 48 Jenna, lihat sini dong. 49 Jessica. Tetapi yang dari kota sampai kamu tidak harus dari Sudah selesai. Ayatnya sudah selesai. Pikirin, oh kok enak, hanya 20 menit. Pada saat Yesus muncul di tengah-tengah murid, di tengah-tengah murid muncul tiba-tiba. Kita juga bisa loh datang tiba-tiba, mungkin boleh nggak ya aku berdoa buat kamu? Boleh nggak ya aku datang lihat kamu ada kesulitan apa ya? Boleh nggak kamu ada yang perlu didoakan? Kita membawa sesuatu yang damai. Kira-kira kalau misalnya datang orang yang menakutkan, Jess, kalau ada orang menakutkan datang ke rumah kita seneng nggak? gampang tinggal bahasa putus gitu. Lah kalau dia nggak bawa, dia bawa pemadam kebakaran, kamu pakai sapu ya Kaisa. Kalau dia bawa sesuatu tongkat, kalau dia bawa senjata tajam, tinggal balas saja. nggak apa om sebelum itu kamu sudah di. Kalau bisa kedatangan orang yang jahat, kira-kira kita seneng nggak? Enggak sih. Kita mengharapkan kedatangannya dia nggak? Apakah kita pernah jahat nggak sama orang? Apakah hidup kita ini pada saat muncul orang ini suka sama kita? Itu Tuhan Yesus. Bisa muncul ke rumahnya temanmu, tetanggamu. Oh, bisa. Orang telepon. Orang apa? Orang bisa telepon. Bukan, maksudnya aku ke rumahnya Joanna kemarin kan senang. Nanti Ardelia, nanti Wandi aku ke tempatmu. Kalau ke Hana aku sudah pernah. Tapi yang baru belum. Kita alamat. Aku ke rumahmu pernah. Aku lihat hamstermu. Aku lihat pemandangan dari lantai 3. Oke, yang kedua, salam damai. Maukah hidup kita ini langsung menyampaikan itu damai? Kalau kalian menyampaikan firman Tuhan itu menyampaikan damai. Maukah kalian satu kali jadi pembela Tuhan seperti kami? I'm only 50. Already. My boyok is sometimes pain. Do you know boyok? Iya. Kadang capek. Kadang yang ini perlu konsentrasi. Kadang pakai AI untuk mencari ini. Aku pakai AI. Pakai tahu belum pernah nyoba artificial Senpai. intelligence. Aku pakai gamma.ai untuk minta ini dan bagus hasilnya. Kamu nggak pernah, kamu nanti bantu. Oke, one day I give you materi, kamu have mommy, oke? Berarti ya you do the presentation mommy untuk buatnya. Coba pakai Google Slides. Kadang boleh,
kadang kita ini datang bawa salam. Kadang ya, ada orang itu pas aku di daerah Dukuh Kupang, tiba-tiba aku mampir ke rumahnya dia. Saat mampir aku cuma kasih uang sedikit loh, recehan atau 100.000. Dan dia saat itu perlu. Keren ya. Nah, saat dia memerlukan uang itu dan aku datang, kalian pernah enggak berdoa sama Tuhan? Tuhan, kulkasku kosong. Gak suwe langsung penuh. Kamu nggak pernah berdoa itu? Tuhan, aku kepengen rumah. Aku kepengen ini. Nggak pernah? Aku pernah. Nah. Pada saat kulkas kosong, kok gak ada yang dimakan ya? Sembahyang. Langsung kiriman bandeng presto lah. Nanti kuku matang lah. Nanti kacang hijau lah. Jadi, bawalah Tuhan Yesus dalam hidupmu, bukan padanya. Kenapa sih kok Tuhan Yesus harus ngasih tanda? Itu tanganku lubang. Kenapa sih kok tanganku lubang ini harus tak kasih tanda? That's the proof. Proof kalau kita ini benar-benar si Tuhan Yesus itu benar-benar percaya. Dan dia bukan hantu, dia benar-benar manusia. Keren ya. Kamu satu kali kan jadi pelanjutku ya. Adanya satu kali seperti kami ngajar suami. Asik, aku dapat satu lagi. Satu kali kamu mau nggak mimpin pujian di depan? Puji Tuhan dapat BL satu lagi. Satu kali kamu mau jadi apa? Aku kan jadi Pemberita firman Tuhan. ya aku itu ada Haleluya. Nah, anak-anak saat Yesus muncul, damai. Keren ya. Saat Yesus muncul damai. Di loudspeaker. Oke, anak-anak yang kedua. Saat Yesus muncul ada reaksi. Reaksi ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah hantu. Hantu itu menakutkan, Tuhan Yesus tidak menakutkan. Kenapa? Karena dia mungkin tidak kenal. Kalau aku bisa kenal, aku bisa datang ke rumahnya dia, aku bisa kenal, tahu orang tuanya ini ngerjain apa, kemudian jualan apa. Mungkin satu kali aku butuh bakwan, aku satu kali akan pesen sama kamu. Ada kuahnya kan? Oh, ya, jadi aku nggak perlu bikin kuah. Nggak perlu. Oh, sip. Nah, reaksinya itu bisa terkejut. Terkejut pas ternyata bahwa mereka itu hantu. Ragu-ragu mereka dipenuhi dengan keraguan, dengan apa yang mereka alami. Tetapi kalau dia ragas, nggak akan muncul keraguan. Tidak akan muncul keraguan. Kenapa? Satu kali itu bisa muncul keraguan, satu kali bisa muncul tidak keraguan. Satu kali bisa muncul keraguan. Nah, bahkan sampai takut. Takut untuk apa? Aku nanti masa depanku bagaimana? Itu bisa terjadi. Aku besok besar mau kerja apa? Aku besok ini kerjanya bisa atau enggak? Nah, ini ditakutkan. Kenapa kok aku ini bisa muncul ketakutan? Perlu kita dekat sama Tuhan. Orang yang tahu dia punya kebutuhan apa, dia sembahyang nggak boleh. Oke. Nah, Tuhan itu datang sebagai menenangkan gitu, menenangkan suatu kondisi yang muncul. Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu mati, kemudian dia dikuburkan. Setelah dia dikuburkan, kemudian hari ketiga disambangi atau apa ya?
Besuki. Setelah dibesuki, ternyata Tuhan Yesus tidak ada di sana. Jadi untuk meyakinkan, terpaksa tangannya ini ditunjukin. Kan dia habis mati di kayu salib kan? Dia apa fungsinya ditunjukin? Akhirnya orang itu percaya atau tidak? Tetapi berbahagialah engkau yang tidak melihat namun keren ya. Meskipun kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu pernah lihat? Kamu nge-videoin, kamu nge-fotoin, tapi kenapa kok kamu percaya? Nah, kenapa kok bisa kamu tahu Yesus menyelamatkan kita? Apa janjinya kalau Tuhan Yesus itu pasti menyelamatkan kita? Janjinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, janjinya apa? Barang siapa percaya, yes. Tahu ayatnya di mana? Nanti lain waktu ayat hafalannya. Hafalannya ini. Hafalannya ini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan keselamatan, berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu ayat Lukas. Lukas 4, 24 ayat 40. Permen ya, minta sama ya. Jadi ragu-ragu itu bisa muncul, tetapi kepercayaan itu juga bisa muncul anak-anak. Nah, nanti aja nak, gambarnya nanti aja nak, konsentrasi ke sini. Nanti aja. Tetapi ketakutan itu juga bisa muncul, ya, apalagi kalau kita tidak pernah bersekutu sama Tuhan. Berdoa aja enggak. Nah, nanti ya. Nanti ya. Nah, Tuhan Yesus datang itu menenangkan. Nek misalnya ada orang sakit, apa yang kita lakukan? Berdoa, siapa lagi? Dijenguk, siapa lagi? Kasih solusi hidup, didoakan, terus diapain lagi? Kalau ada orang sakit, ya semoga engkau berangkat ke surga, gitu. Aku cerita ya, waktu mamiku sakit itu, I'm afraid. Apakah waktunya atau enggak, bit afraid. Sampai pikiran ini kemana lagi ya. Tapi ternyata problemku ini ya, aku ini kan punya problem. Ternyata problemku itu tidak sebanyak problemnya orang lain. Tak pikir problemku itu besar, hanya saja problem ini tidak sebanyak problemnya orang lain. Kamu punya problem? Punya problem? Nggak punya? Nggak ada? Enak ya? Nggak ada problem? Apa? Kamu ada problem? Nggak ada? Nggak ada problem? Kamu ada problem? Apa? Pasti ada, tapi yang nakal atau apa? Jess, kamu punya problem? Apa? Jenna punya problem? Apa? Jadi sama. Nggak ada? Apa? Joanna punya problem? Apa? Apa? Ujian yang akan datang. Tapi percayalah teman-temanmu juga ujian. Jadi ya sama. Oke? Kalau gempa,
Kira-kira cuma Goshen saja yang gempa atau Mesir saja yang gempa? Lek gempa ya semua kena. Tapi ingatlah ada satu kejadian Goshen itu tetap bisa makan, Mesirnya kelak. Keren ya. Padahal itu satu daerah loh, dekat loh. Kan bisa dilihat ya antara Goshen sama Mesir. Goshen tidak pernah kelaparan, tapi Mesir kelaparan. Cari di ayat Alkitab. Alkitabnya Alkitab Sabda, cari di situ ada tulisan Goshen. Oke? Kadang Tuhan Yesus itu perlu menunjukkan kepada kita kebangkitannya. Contoh, Nanti Tuhan Yesus akan kirim Roh Kudus. ada orang cuma berdoa aja. Ingat nggak? Kalian berdoa, diagnosis yang katanya patah nggak jadi. Ada, nanti nggak tahu siapa yang terima. Mamiku, kalian cuma berdoa, mamiku bisa tidak sakit mungkin obat tidak jalan. Tetapi kondisinya gini lah. Ini kalau udah tua ya, kondisinya kayak gini. Mau lihat fotonya? Mau lihat fotonya? Cuma kalian bantu doa saja supaya ya lebih baik. Ada yang mendoakan supaya sembuh, tapi katanya dokter gak iso. Ini kondisinya kayak gini. Ini sleeping tapi kursi roda. Bermasalah sama pinggang. Kayak gini. It's all already ya. Opa Sunaryo sudah nggak bisa lari seperti dulu. I can do it, but one day I cannot do it. So that's why I recruit you. I asking you to help me to do. One day you do something for God. Satu kali kalian, kenapa kok Om sesekali bahasa Inggris? Siapa ngerti loh? Nanti dibuka lo gereja di Tokyo, kalian yang jadi pendetanya. Ini salah satu ini, kolektannya, adminnya ini, atau bagian apanya? Ini bagian WA-nya, Om Yohan pendetanya, bonus. Kalau enggak, ini bisa ngomong konnichiwa, arigato gozaimasu. Bonus. Nanti kata kita dibukakan di UK. Kalian di Egypt. Tante Vivi di Israel. Kemudian Hana di Rusia, di Rusia. Nah, kalau kita berdua I don't know. Tante Bita kepingin dibukain gereja di mana? Tokyo. Osaka. Oh, iya. Osaka Tokyo itu berapa jam? Osaka Tokyo berapa jam? Berapa jam dari Osaka ke Tokyo? 1 jam? 2 jam? Ini gak jelas ini. Iya, ya aku tadi bilang apa? Coba carikan Kak Tabita Osaka Tokyo berapa jam? Oh, ini siapa tahu ini buatan loh. Ini bener-bener buatan. Aku kan, dia kan bikin old ah. When I become old, I got telepon for you. Hey Om. Kalau naik pesawat 1/4 jam. 1/4 jam itu Surabaya Jakarta, Surabaya Malang. Berarti nanti kalian bisa. Naik pesawat, kalau jalan ya 6 jam. Lele, saya Surabaya Malang kan 1 jam. Dia kan benar-benar Boleh. Yang dong sama Ya, di Changsa, China, ya boleh. Tuhan Yesus datang itu menenangkan hati. Tetapi tukang tagih itu membuat hati itu, kalau misalnya ada yang punya utang, kalau tidak ada utang ya nggak usah khawatir. Kadang di jalan kita sudah hati-hati, orang lain kayak gini-gini gitu ya. Kita janganlah sombong. Satu kali mungkin ada kesulitan yang dihadapi karena ingat Mesir ada kelaparan, ada kelimpahan.
Oke, ayatnya hampir selesai. Ini saya tidak cerita ya perbedaan antara Tuhan Yesus dan hantu, bukan poinnya. Tetapi poinnya saat kalian datang dimanapun juga, mungkin kalian di Myeongdong, mungkin di Tokyo, di Osaka, kamu mau di mana lah? Kamu mau dibukakan gereja di mana? Ploso. Kamu di Ploso Jawa Timur. Kamu mau di mana? Kamu mau di mana? Aussie. Aussie-nya di mana? Sydney, Melbourne, Perth, Canberra, LA. Sydney. God have them. Temen Luna, soalnya aku mantan orang Australia. Kalian dibukakan gereja di mana? Goodness Luna. Kamu mau di mana? Gak apa-apa. Mungkin sekarang kalian tidak tahu, tapi one day saat kalian dimanapun juga damainya Tuhan itu bisa dirasakan di orang sekeliling. Mungkin kita cuma aktif di gereja, tetapi di rumah ini kita tukaran toh. Is it possible? Apakah mungkin kita di rumah itu tidak menyenangkan, tapi di gereja kita menyenangkan? Apakah mungkin? Be careful. Be careful. Apakah kita sama saudara bertengkar? Apakah kita sama saudara seiman pun bertengkar? Yes. Jadi janganlah kita atau jadilah kita membawa damai. Kesimpulan, terakhir. Ini firmannya cepat, hafalan harus hafal. Hafalannya harus hafal sekarang. Setelah kamu di Myeongdong atau kamu di LA ya tidak apa-apa. Coba. Tapi kamu jangan makan. Kan hadiahnya makan siang. Kalau tidak apa kan tidak makan siang. Anak-anak, saat Yesus datang ke hidupmu, saat kalian datang ke hidupnya orang lain imannya tumbuh. Tuhan Yesus datang hidup kita, imannya kita tumbuh. Kita tidak ada keraguan, kita tidak ada ketakutan. Itu kalau Yesus. Kita pun juga bisa loh seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu satu bintang, tahu nggak ini? Dalam jalanku sampai ke surga, tahu? Saya mau seperti Yesus. Kalau kalian punya kuncinya, ini contoh ya, contoh aja, pinjam ya. Ini sebuah alat. Alat ini bisa mengabulkan semua permintaan. Semua permintaan. Kamu minta apa? Contoh. Ini ada alat. Kamu mau minta apa? Bentar. Kamu mau minta apa? Lulus sama? Gak bisa nah. Tapi siapa tahu nanti menterinya bagus. Saat ada alat yang bisa mengabulkan permintaan kamu, minta apa? Anak pikirkan ya, Han. Oke, sudah? Kamu minta apa? Kamu mau jawab? Anak minta apa? Adelia, stand up. Tadi aku asking the same thing. Jenna, kalau ini ada alat,
dan alat ini bisa mengabulkan permintaan, kamu minta apa? Tunggu sebentar. Apa? Minta apa, Jena? Kekuasaan. Jadilah presiden. Adelia, kamu tadi tak tanyain. Coba dengerin ya. Kamu tak tanya, nulis ini supaya bocor. Kamu tadi tak tanyain, kalau ada alat yang bisa mengabulkan semua permintaan, kamu minta apa? Minta alat. Thank you. Dia minta sumbernya. Jesus is the sumber. Jessica, ini ada satu alat. Alat ini bisa mengabulkan apapun permintaan. Kamu minta apa? Tas Gucci. Oke. Tas sama Gucci toh. Kata Vita minta apa? Kalau ada satu alat yang bisa mengabulkan semua permintaanmu, kamu minta apa? Kalau untuk sekarang pasangan itu. Pasangan itu. Oh, Pasun minta apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Berantem terus Anak ya. ini luar biasa, minta alatnya. Nanti kalau udah dapat minta lagi sampai nggak terkelas punya banyak. Ada orang bilang, aku minta 20.000 permintaan. Oh, lah boleh kan? Jadi dia minta satu, sudah keturuti kedua, ketiga sampai 20.000. Nanti pas ke 20.000 minta 20.000 lagi. Jadi 40.000. Tapi anak ini lebih dari 20.000 loh. Nanti kan bisa kalau ini pecah, udah sih. Iya, aku minta alatnya lagi, muncul alatnya. Bukan salah permintaanmu, terima kasih ya. Bukan salah permintaanmu, tidak salah. Tapi ingatlah, sumber itu jangan kamu tinggal. Yang akan memberikan damai sejahtera buat kamu. Kamu kepengen ke Australia, turutan loh. Kamu kepengen ke Myeongdong, turutan loh. Kamu kepengen apa tadi kamu? Lulus SD, SMP, SMA tanpa ujian. Dia nggak minta kuliah. Jadi kuliahnya tetap ujian. Kalau minta 20.000 permintaan bisa loh, minta mobil, minta ini. Kan baru kelima permintaan. Jadi kedamaian itu bisa menguatkan kita, menguatkan orang lain. Kamu cuma berdoa aja bisa menguatkan orang lain. Kamu bisa berdoa, mungkin orang yang ragu ini jadi tidak ragu lagi. Mungkin kalian nggak sempat berdoa, Om aku baca WA nih, Om nggak pernah. Misalnya aku nggak menuduh kamu. Ini contoh. Andai kata kamu pun tidak membaca WA aku karena kamu tidak ada koneksi internet, tidak apa-apa. Tetapi God is powerful. Why? God give us peaceful. Jadi saat kita hadir, orang sukacita, dan kita bisa bangkit dari setelah kondisi yang nggak enak itu, aku bisa bangkit lagi loh. Kamu lihat mani-mani itu di belakang, rumahnya lebarnya 22, jadi hutan, tanganku rusak semua, ini kena pisau semua. Kamu mau lihat kakiku? Sedikit scratch, tapi buat for me, oh very easy problem. When my mom sakit, a little big problem. Tapi we have good great God. Anak-anak sudah kita baca sekali lagi. Kemudian ini ada apa? Yang bisa boleh makan siang di rumahnya masing-masing. Ya, kalau mending baca atau rasa sendiri. Kalau enggak nunggu di Myeongdong. Bahkan bisa nanti. Ya mungkin tapi enggak boleh makan siang. 1, 2, 3 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan lagi ini ada hafalannya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kata berita apa juga ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sudah? Aku visit lah. Aku dulu ya. Oke. Jen, apa no Jen? Nanti kamu tak kasih super mie kalau ada. Kalau ada. Oh, mobilku di luar matang kok. Di luar pagar. Misi om gak ketok. Sudah? Aku dulu ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yes. Aku juga hafal. Apa no itu? Aku dapat mie goreng. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Oke, kamu mau putih atau hijau? Putih atau hijau? Kamu mau putih atau hijau? Mau. Putih atau hijau? Putih atau hijau? Tadi ingat-ingat sini ya, kamu putih hijau. In Korea, please. Oh, In English. Dan lagi. 아저씨. Kencana. 잠깐만, bukan 괜찮아요. 괜찮아요 itu gak apa-apa. 괜찮아. Jen, apa no Jen? De. bahasa udah 네. Anyo. Oke. Kamu putih atau hijau? Oke. 아저씨. Ayo. Nah, kamu bilang Dulu. dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu mau putih atau hijau? Oh ya, enggak apa-apa. Yang saya sukanya gimana? Oh, nah, ono. Kita handle ini mereka aku ambil. Ini belum apa? Belum. Joanna tadi sudah ya. Tinggal Jessica sama Hana sama Jenna. dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan dalam bahasa mulai dari Yerusalem. Mau baca lagi? Aku nanya kamu, Tadi kan masih baca. Mau baca lagi atau langsung? Dan lagi dalam namanya diberikan tentang pengampunan pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan mulai dari Kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Anda gimana mau coba dulu? Iya. Lanjutkan. Obotan. Mau pulang atau lanjut? Pulang, oke. Ayo. Lukas. Oh, Lukas ya? Lukas 24 dan 4. Bukan. Lukas. Sudah. Ya, Lukas ini dulu ya. Jangan gitu. Nanti sama Om Jun ya. Nanti bilang sama Om Jun, putih atau hijau? Bilang sama Om Jun. Ambil hadiahnya Om Jun. Om Jun ngambil hadiah di mobil. Ini tunggu Om Jun ngambil hadiah. Belum habis ya? Ini tergantung kalau misalnya Sudah semua? Sudah semua? Oke. Angin, kamu tulis putih atau hijau tadi? Kamu bilang apa, putih atau hijau? Hijau ya? Kamu tulis di grup hijau. Kamu nulis apa tadi, putih? Tulis di grup putih. Kamu sudah nulis di grup? Kamu sudah hafal? Putih atau hijau? Putih, tulis di grup nanti ya. Nah, kamu tadi nulis di grup hijau. Ya, bilang Hana putih. Nggak apa-apa. Nanti aku. Adelia tadi putih atau hijau? Adelia abstain. Jessica milih putih atau hijau? Jenna milih putih atau hijau? hitam, black. Wes hitungannya sampai 3 loh ya, putih atau hijau? Joanna, putih atau hitam? Hitam banding. Anara. Masakan berdua buat kalian. Jenna, sidang.
Jadi silakan. Sit down. Heavenly Father, we thank you so much for this time. Lord, when you show to us, you give us a peaceful day. Lord, I pray for Ali have something desire, especially go to Australia, Lord. Bless Ali to achieve to go to Australia, and also Adelia give her knowledge, understanding, and willingness from God, and also Jonah have a good mark and no examination from elementary, junior, and high school. And also I pray for Jessica want to go to LA and Nongtok and whatever, and Jenna also Tokyo, Kak Tavita also Osaka, and Louis have something bigger than her desire, and Hannah also bless her a house, Lord. Thank you, Lord. I pray for all of us, and also Om Sunario, Kak Tavita, Tante Vivi, and also me. Please bless us. We would like to go home. Please be with us. Please let us protect us to be here. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you. Anak-anak, anak-anak, I want to show you. Anjir. Ini bisa buat stylus, nah. Ini bisa buat stylus. Tuhan Yesus, terima kasih. Bisa enggak? Bisa ya? Jessica. Jika itu,